Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran kita ilmu nahwu dasar untuk para pemula yang sedang belajar bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang al-ismul mufrad. Tapi sebelumnya kita akan memahami dua kata yang ada dalam ungkapan ini, yaitu yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-mufrad. Yang pertama, apa itu al-ismu atau isim? Al-ismu kullu lafzin dalla ala insan aw hayawan aw jamad aw nabat aw sifat aw makan aw zaman aw ma'nan mujarradin min zaman. Bahwa isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, benda mati, tumbuhan, sifat, tempat, waktu, atau sebuah makna yang memang tidak mengandung unsur waktu di dalamnya. Untuk memahaminya kita lihat dengan contoh. Yang pertama adalah al-insan. Muhammad. Nah, Muhammad ini dalam bayangan kita ketika disebutkan, ini akan dibayangkan sebagai seseorang ya, berarti manusia. Kemudian hayawan disebut asad, singa. Nah, kalau kita menyebut asad atau singa, kita tidak akan membayangkan ini adalah orang. Yang ketiga, jamad, mirsama. Ini adalah sebuah pensil. Banyak selain bersama, ada juga kitabun, hakibah, dan sebagainya. Nabat, tumbuhan. Syajarah, pohon. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat, jamilah, qabihah. Jamilah, bagus, atau bisa juga cantik, kita artikan cantik. Qabihah, dan seterusnya. Kemudian makan, tempat. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan nama tempat. Kita sebutkan di sini Korea, Madinah, atau nama tempat langsung, Bandung, Jakarta, dan seterusnya. Au zaman, waktu. Nama-nama waktu, syahrun, bulan, tahun, Senin, Selasa, Rabu, itu semuanya adalah zaman, waktu. Kemudian ma'nan mujarradin minaz zaman, sebuah makna yang tidak mengandung unsur waktu di dalamnya. Contohnya adalah ad-dard. Nah, biasanya ini adalah kata-kata yang dicetak dari fi'il seperti masdar. Ad-darbu, pukulan. Ad-darb, an-nasr, al-fathu, dan seterusnya. Nah, ini adalah isim. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengenal isim juga sebetulnya. Untuk mengenal isim dari sisi makna. Nah, kalau kita melihat kata di dalam bahasa Arab mengandung unsur makna insan, hayawan, jamad, nabat, sifat, makan, zaman, atau makna mujarradin min zaman, maka itulah isim. Dan sebagai informasi lain bahwa untuk mengenal isim itu kita telah mempelajarinya, yaitu dengan cara mengenal tanda-tanda dari isim itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah istilah al-mufrad yang harus kita pahami. Yang dimaksud dengan mufrad adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Kata yang menunjukkan makna satu. Nah, di sini wahidin di sini maksudnya adalah muzakkar, wahidatin atau muannas. Nah, satu yang muzakkar atau satu yang muannas. Pokoknya yang menunjukkan mana satu atau madal ala wahidin atau wahidatin, maka itulah disebut mufrad. Kemudian al-ismu mufrad sendiri adalah huwa ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsah. Bahwa al-ismu mufrad itu adalah di sini maksudnya kata laisa musannan yang tidak termasuk musanna yang memiliki makna dua, wala majmu'an atau bukan juga dalam bentuk jama', wala mulhaqan bihima, bukan juga mulhaq dari musanna dan jama', wala minal asma'il khamsah, dan tidak merupakan musannan. Contohnya adalah syajaratani,
dua pohon, tetapi ketika mufrad di sini bahwa sebuah pohon itu adalah syajarah, tetapi untuk menyebutkan dua pohon di dalam bahasa Arab menjadi syajaratan, maka syajaratan ini bukan isim mufrad tapi musanna. Nah, sekali lagi isim mufrad laisa musanna, bukanlah musanna. Kemudian majmu'an, bukan majmu'an, bukan yang dijamakan sebagai Muhammaduna. Ini orang-orang yang bernama Muhammad berkumpul semua kemudian dipanggil menjadi Muhammaduna. Ini jamak mudzakkar salim dengan ditandai waw dan nun. Nah, ini bukan isim mufrad karena isim mufrad itu harus berbentuk satu atau menunjukkan makna satu, Muhammad. Wala mulhaqan bihim, apa yang disebut mulhaq? Mulhaq adalah mahumila ila tasniyatin aw jam'in mudzakkarin, kata yang diikutkan kepada tasniyah atau jamak mudzakkar salim tetapi tidak termasuk tasniyah, juga bukan jamak mudzakkar salim. Kita lihat contohnya. Yang pertama, isnani. Secara lafzun ini mirip dengan tasniyah, diakhiri dengan alif dan nun. Isnani syajaratani, alif nun diakhiri. Tapi ini bukan isim tasniyah, melainkan mulhaq dari isim tasniyah. Secara lafaz ini tasniyah, tetapi ini bukan isim tasniyah. Kemudian contoh keduanya adalah isyruna, 20. Isyruna. Secara lafaz ini sama dengan jamak mudzakkar salim, diakhiri dengan waw dan nun. Tetapi isyruna ini berbeda dengan Muhammaduna. Ini bukanlah jamak mudzakkar salim, tetapi diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian wala minal asma'il khamsah, isim mufrad itu yang bukan merupakan bagian dari asma'il khamsah. Contohnya abuka. Kata abuka ini terdiri dari dua kata abun dan ka. Nah, ketika digabung seperti ini menjadi asma'il khamsah, walaupun artinya satu, dalla ala wahidin, bapakmu, ini menunjukkan satu orang, tetapi ini tidak termasuk isim mufrad karena sudah diidhofatkan dengan kata ganti. Jadi kesimpulannya bahwa kata-kata ini bukan termasuk isim mufrad karena isim mufrad itu harus dalla ala wahid, menunjukkan makna satu, tetapi ini menunjukkan makna lebih dari satu. Dan contohnya isim mufrad sudah kita sebutkan di awal. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.